Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy selaku Ketum Beta Manis dan Sekjen DPP Relawan API. Videoku kali ini saya akan mengkritik atau mengkoreksi pernyataan Bang Denny Sregar. Bang, abang terlalu alay dan sotoy. Kenapa saya bilang begitu? Mari kita buka. Video ini ia mengkritisi atau mengkoreksi terkait dengan kebijakan atau rencana calon presiden atau bakal calon presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dia membandingkan antara dua capres dan juga Ganjar Pranowo. Bagi dia, Ganjar lebih unggul, Ganjar lebih top. Mari kita buka dan mari kita kritisi secara bersama-sama. Ini adalah videonya yang perlu saya kritisi. Lihat dong program Ganjar Pranowo di Idea Fest kemarin. Katanya mending lihat dong program Ganjar Pranowo di ID Fest kemarin. Dia menjanjikan pemerintah nanti akan dalam pengembangan ekonomi industri, menjanjikan akan membangun infrastruktur buat ekonomi kreatif sehingga muncul lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda, gen milenial dan lain sebagainya. Sehingga nantinya ekonomi tumbuh baru dan pendapatan buat negara senilai sampai ribuan triliun rupiah. Ganjar akan mencontohkan Korea Selatan. Saya pingin ketawa Bang Denny. Saya mau bertanya Bang. Pak Ganjar Pranowo adalah mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode. Pak Ganjar merencanakan bahwa akan membuat banyak program kerja di mana pengembangan ekonomi industri kreatif yang berikut infrastruktur lain sebagainya untuk menambah pemasukan negara yang katanya triliun mencapai senilai ribuan triliun. Pertanyaan saya, selama Pak Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, apa prestasinya? Apakah program kerja ini sudah dibuat, sudah dilaksanakan di Jawa Tengah sewaktu ia masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah? Dan kalau memang sudah buat, berapa keberhasilannya? Apakah mencapai 99%, 100% atau mungkin baru di bawah 50%? Apakah program yang dijagokan oleh Pak Ganjar, khususnya yang disampaikan oleh Bang Denny Sregar ini adalah program yang tepat dan sudah terbukti belum? Atau hanya asal, namanya juga kata dia janji. Janji-janji politik, janji-janji manis di bibir saja. Kita akan membuka data yang berikut. Katanya ini adalah sebuah prestasi yang akan dibuat oleh Ganjar. Loh, bagaimana dengan kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah? Hampir 4 jutaan. Yang berikut. Di DKI Jakarta banyak banget orang Jawa Tengah yang melarikan diri atau datang cari kerja di Jakarta. Artinya lapangan pekerjaan di Jawa Tengah sewaktu Pak Ganjar masih menjabat sebagai gubernur tidak mampu mengatasinya. Makanya banyak orang yang lari. Tidak hanya itu, ada juga TKI di Taiwan. Teman saya namanya Tri. Itu TKI. Orang asli Jawa Tengah yang lari ke sana. Yang merantau ke Taiwan untuk cari pekerjaan. Katanya di Jawa Tengah pekerjaannya sulit banget. Selain itu UMR atau UMK juga kecil banget loh. Kok ini dibanggain? Bang Denny, stoplah buat narasi-narasi palsu seperti ini. Stoplah mengumbar-umbar dan buat janji-janji manis. Bilang aja Bang Denny mau cari follower atau viewer aja. Bukan murni. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Bang Denny Sregar, apalagi membandingkan antara dua capres yang lain adalah keliru. Keliru. Saya nggak tahu. Memang ya, Bang Denny ini adalah pendukungnya Pak Ganjar. Wajar lah kalau dia buat bumbu-bumbu manisnya. Pertanyaan saya yang berikut. Ingat, Pak Tri Media petinggi DPP PDIP saja mengatakan bahwa apa prestasi Pak Ganjar. Kalau seorang di internal mereka saja mengatakan bahwa tidak ada prestasinya, bagaimana Bang Denny mau katakan seperti itu? Apa indikatornya? Prestasi yang dimaksudkan adalah
kebijakan-kebijakannya itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan atau mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran. Ia mengatakan ini mimpi-mimpi palsu yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Kita bisa berkaca pada Jawa Tengah sewaktu Pak Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah itu. Berapa prestasi, keberhasilannya apa saja yang sudah ditorehkan oleh Ganjar. Jangankan jadi gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Tengah, jadi ketua umum Kagama. Pertanyaan saya, berapa program yang dia sudah buat, menciptakan, memerintahkan, hingga setiap daerah itu merasakan dampak daripada Kagama itu sendiri. Kagama adalah kumpulan para alumni-alumni UGM ya, keluarga besar alumni UGM. Nah, itu saja tidak mampu. Organisasi yang kecil saja tak mampu menorehkan prestasi. Salah satu contoh, saya udah keluar di grup Kagama NTT, tapi saya ada di Kagama DKI Jakarta. Di Kagama ini, maaf kata, 1 tahun baru ada program kerja, yaitu apa? Temu Kangen. Temu Kangen. Tidak ada program lain, tidak ada bantuan dari pusat, tidak ada bantuan dari Pak Ganjar. Loh, pemimpin semacam ini yang mau kita banggakan gitu. Ketika ia menjadi ketua umum Kagama, berapa orang alumni UGM yang direkrut, diperjuangkan, bekerja? Ataukah hanya monoton saja begitu? Mau memamerkan bahwa sayanya ketua umum Kagama, tapi tidak ada prestasinya di Kagama. Tidak membuat sebuah terobosan, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan sebuah kebijakan, ataukah memerintah atau mungkin menurunkan kebijakan-kebijakan atau anggaran begitu, mungkin program kerja dari pusat untuk setiap daerah. Saya yakin Kagama-Kagama daerah itu juga monoton dan tidak aktif kok. Banyak yang tidak aktif. Contoh kecil di metropolitan DKI Jakarta, tidak ada program kerja. Loh, ini yang mau dibanggakan oleh Bang Denny Siregar. Sorry Bang Denny Siregar, cek kembali rekam jejak Pak Ganjar. Sudah belum ia berprestasi? Dibandingkan dengan capres saya, penjagoan saya Anies Baswedan, sudah punya banyak prestasi. Anda bisa googling sendiri deh. Salah satu contoh, JIS. Berhasil kan? Jangan lain-lain. Bantuan kepada rumah-rumah ibadah, prestasi 2. Bantuan Jatlingko kepada transportasi, prestasi 3. Saya cuma sebutkan 4 ya. Bantuan untuk anak sekolah, prestasi 4. Prestasi berikut, bantuan untuk lansia bisa mendapatkan hak yang sama. Ada kesetaraan, ada pemberian yang dimana aplikasi Pancasila di situ hanya Pak Anies Baswedan. Ya sudah terbukti di DKI Jakarta. Aman, damai, orang beribadah, orang berorganisasi, orang melakukan aktivitas, tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Kami nyaman-nyaman saja. Saya nggak tahu di Jawa Tengah. Lihat kasus Wadas. Kasus Wadas, hari ini rakyat masih menangis. Wadas saja tidak mampu diurusi oleh Pak Ganjar kok mau bilang urus infrastruktur lain sebagainya. Pertanyaan saya, karena dia Pak Bang Denny menyebutkan infrastruktur. Bagaimana nih infrastruktur Jawa Tengah? Sudah seperti apa? Berapa prestasinya? Berapa kemajuan infrastruktur? Khususnya di jalan raya ya. Apakah di Jawa Tengah itu jalan sudah bagus-bagus semuanya? Atau masih masalah? Silakan Anda bisa googling, cari sendiri, cek sendiri di lapangan. Loh ini kok mau dibanggain? Memimpin organisasi, memimpin Jawa Tengah, 1 provinsi saja minim prestasi. Menurut Patri Media, apa prestasinya? Tolong Bang Denny bisa jawab, apa prestasi Pak Ganjar? Ataukah kemiskinan bertambah itu yang mau dibanggakan? Atau mengatakan bahwa ini itu yang program pusat yang mau diangkat itu? Silakan cek sendiri. Karena itu menurut saya Fritz Alorboy mendukung Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies Baswedan sudah terbukti berprestasi dalam memimpin DKI Jakarta. DKI Jakarta hampir mirip sama dengan Jawa Tengah provinsi.
Itu saja ia bisa mampu membuat bahagia rakyat DKI Jakarta. Yang tidak bahagia hanyalah orang-orang cebong, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Anies, orang-orang yang oposisi. Itu saja yang tidak merasa. Padahal mereka merasakan bagusnya, hebatnya kebijakan Pak Anies Baswedan, tapi mereka berbohong dan tidak mau menyatakan sebenarnya. Kalau mereka mau jujur dari hati bahwa Pak Anies adalah orang yang berprestasi. Sekian dan terima kasih. Fritz Aloboy, pendukung fanatik Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan layak jadi presiden 2024. Mari saya ajak warga Indonesia yang tinggal di luar negeri maupun ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, Rote sampai Miangas, dukung Pak Anies Baswedan. Kenapa? Pak Anies Baswedan sudah terbukti membuktikan bahwa ia mampu memimpin DKI, maka ia akan mampu memimpin satu negara ini. Sekian dan terima kasih. Bersama dengan saya, Fritz Aloboy. Aduh.